Udah gue buka di situ, dek. Nah, pas gue lihat Abid itu dikelilingin sama orbs gitulah. Nah, katanya satu orb itu satu makhluk, satu jin gitulah. Lu lihat deh foto lu. Berarti lu dikelilingin jin di air terjun itu. Katanya di kandang badak ini tempat ngumpulin jenazah-jenazah yang meninggal. Drop sementaranya tuh di kandang badak itu karena memang ada shelter di situ. Pas gue balik, tahu nggak bapaknya si Leto ini bilang ke gue, jalan bertiga kok pulang berempat. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di telusur bareng gue Jon Arya. Pada malam hari ini, telusur akan mengangkat sebuah kejadian mistis yang dialami oleh 3 orang pendaki di salah satu gunung di kawasan Jawa Barat. Penasaran dengan kejadian mistis apa aja yang dialami oleh 3 orang pendaki ini? Saksikan terus telusur. Bang, setelah Bang Ibnu melakukan perjalanan ini nih bersama dengan 3 orang temannya Bang Ibnu, apa nih yang Bang Ibnu rasakan nih? Wah, intinya sih gak nyangka lah bang, kejadian ini sampai kayak gini gitu. Yang tadinya niat gue nih mau melakukan pendakian senang-senang sama teman-teman gue gitu kan, hingga akhirnya malah jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar yang gue alami di pendakian ini. Oke, jadi pendakian ini sih gue lakuin tuh di tahun 2013 bang. Yang awalnya itu gue memang rutinitas punya aktivitas tuh naik gunung. Pendakian ini gue bertiga nih. Jadi awalnya tuh gue vakum tuh karena lulus sekolah, gue baru ketemu lagi sama waktu yang bisa gue tentuin buat melakukan pendakian sama kedua teman gue inilah. Karena kesibukan kerja gitu. Nah, ketemu beberapa tahun sampai akhirnya 2013 itu baru bisa gue naik lagi bang Jon. Yaudah, ketemu di 2013 itu pada kerja. Kedua teman gue ini kerjanya nggak shift. Beda sama gue pada saat itu kerja di restoran yang ada shift nih. Nah, jadi kita nentuin nih, waktunya kapan kita mau naik gunung gitu kan. Hingga akhirnya ketemu di hari Jumat waktu itu, di 2013 itu. Gue nggak tahu bulannya, gue lupa. Nanti ada dokumentasinya lah. Di hari Jumat itu, mereka berdua bisa nih. Karena mereka kan nggak kerja shift ya. Dia bilang, nanti sore gue balik, kita langsung packing. Sedangkan gue di hari Jumat itu, shift middle itu baliknya kisaran jam 10 atau jam 11 lah. Ya pokoknya gue rumit nih Jon ngatur waktunya gitu kan. Ya hingga akhirnya gue bisa berangkat, cuman gue malam. Gue bilang sama temen gue nih, udah lu packing aja duluan buat lu berdua gitu kan. Pada saat itu kita bawa dua keril. Lu packing aja berdua, nanti biar gue nyusul pulang kerja gitu kan. Nah mungkin dia dari sore udah packing nih, 2 anak ini. Di rumahnya gue sebut ya 2 anak ini, namanya Letoy sama Abid. Nah, packingnya ini di rumah si Letoy. Gue bilang tuh SMS waktu itu, gue inget banget. Bilang lu packing aja berdua, nanti gue nyusul pulang kerja gitu kan. Ya kisaran sampai rumah gue jam 11 lah. Gue waktu itu kerja di restoran. Walaupun tutup tokonya jam 10, itu free close-nya aja lama gitu kan. Jadi bisa sampai jam 11 gue spare waktu lah. Ya udah gue kabarin ke mereka. Singkat cerita, ketemu nih, gue udah balik gitu kan. Hingga akhirnya sampai di rumah Letoy. Nah pas gue ketemu mereka, ini tampang mereka berdua nih jutek. Kayak lu dari sore udah packing, tinggal nungguin lu doang gitu. Bete lah, mukanya tuh nggak enakin. Sampai gue tuh berusaha nyairin suasana dulu gitu. Ya udahlah, malumin aja gitu kan. Udah sekarang lu udah beresin, gue balik nih ngambil pakaian doang gue Jon waktu itu. Kebutuhan tim tuh udah siap sama mereka lah, tinggal kebutuhan personal doang. Gue balik tuh pada saat itu. Gue balik, gue ngambil pakaian, gue makan, nyamperin mereka nih. Nah pas gue lagi udah bongkar-bongkar packingan buat udah bertiga nih, karena kan 2 keril doang ya, nggak bawa keril satu-satu. Pakaian kita di 1 keril, terus logistik di 1 keril gitulah. Jadi harus dibongkar lagi, dirapiin lagi kan untuk masukin kebutuhan gue. Nah gue lagi beres-beres ini,
Ini bapaknya si Leto ini baru pulang nih, habis ngadirin pengajian gitulah. Nah, bapaknya ini memang tahu kita sering naik gunung. Memang kalau kita mau naik gunung pasti ngebase-nya tuh di rumah si Letoy. Cuman pada saat itu dia nggak tahu kita mau kemana. Nah, dia pulang nih habis ngadirin pengajian tahlilan gitulah. Nanya ke gua, "Nu, mau naik kemana?" gitu kan. Nah, gue bilang, "Cibodas, Pak." Gue ngasih tahu daerahnya aja pada saat itu, karena gue kasih tahu Gunung Pangrango pun dia nggak tahu ada di mana gitu kan. "Ke Cibodas, Pak, mau naik gunung yang ada di Cibodas." "Oh ya udah, hati-hati," gitu. "Iya, Pak." Udah gue lanjut packing. Nggak lama bapaknya keluar lagi, nanya ke gue nih, "Memangnya bertiga doang?" gitu. "Iya, Pak, kita bertiga doang." Nah, gue tahu nih maksud bapaknya Leto itu di pendakian itu gue bertiga, gue paling tua dari antara dua anak ini, si Abid sama si Letoy. Nah, gue tahu nih tujuan bapaknya ini sebenarnya atas dasar mau apa ya, mau nyampein ke anaknya pesan gitu. Cuman karena memang anaknya ini satu karakternya penakut, kedua anaknya cuek, jadi diwasilahin ke gue gitu. Nah, gue lagi ngobrol sama bapaknya. Nah, bapaknya ini ngeluarin benda nih, Bang John. Dia bilang, "Bawa nih." Ya bisa gue bilang wapak lah ya. Nah, gue bilang gini, "Ini buat apaan, Pak?" "Udah bawa aja." Nah, gue tahu nih tujuannya pasti buat anaknya. Cuman karena anaknya takut sama cuek, jadi bapaknya nitipin ke gue. Bendanya itu berwarna emas, tapi bahannya bukan emas gitu. Terus ada tulisan Arab-Arab yang udah pudar-pudar gitulah, kayak lempengan besi gitu. Terus gue tanya, "Ini buat apa, Pak?" "Udah taruh aja," kata dia gitu kan. Ya gue taruh tuh benda itu ke tas pinggang gue gitu, tas yang kecil. Gue taruh situ. Nah, bapaknya bilang, "Jangan dibawa aja ya, ada persyaratannya," katanya gitu. "Apaan, Pak?" "Yang pertama, ketika nanti kalian pada nginjekin tanah di tanah Cibodas gitulah intinya, kalian harus kirim doa dulu, tawasul buat leluhur-leluhur sana." Disebutin tuh nama-namanya yang buat kita kirimin Fatihah gitu kan. Oke lah, gue di syarat pertama ini gue pikir memang gue punya kebiasaan kayak gitu, nggak masalah lah gue gitu kan. Terus yang kedua, dia bilang kalau nanti selama pendakian semisal ya ada yang kesurupan ataupun dari tim kalian ada yang kesurupan, rendemin aja benda ini ke air, nanti minumin ke orang yang kesurupan. Nah, di sini gue udah mulai nih, "Pak, apa nggak usah aja gitu bawa-bawa beginian, soalnya ini udah berhubungan sama mistis, John, gue mau naik gunung gitu kan." "Udah, Pak, nggak usah lah. Udah, itu kan semisal ada," kata dia gitu. "Kalau nggak ada ya udah taruh aja benda itu," gitu kan. Nah, jadi nggak usah takut, katanya. Nah, terus yang ketiga ini dia bilang, "Nanti semisal nanti kalian di perjalanan atau di gunung gitu mau buang air besar, benda ini harus dipisahkan dari badan gitu. Kalau buang air kecil nggak apa-apa," katanya. Nah, dalam pikiran gue ya mungkin karena ada tulisan Arabnya, John, jadi kayak menghargai lah. Oke, masih masuk akal nih yang ketiga gitu. Namun yang kedua ini nih udah berhubungan sama mistis-mistis, gue udah males nih. Nah, gue tanya lagi, "Pak, apa nggak lebih baik Letoy aja yang megang, kan itu anak bapak gitu." Nah, bapaknya senyum-senyum, ya itu yang tadi gue bilang, katanya gue tuh tahu bapaknya sebenarnya buat anaknya, cuman karena karakter anaknya jadi dititipin ke gue gitu lah. Gue saling paham lah tanpa dijelasin. Udah dengan berat hati, dengan terpaksa juga ya gue bawa nih, mau nggak mau kan. Masukin ke tas kecil gue waktu itu. Gue bawa tas lempang gitu, kecil, gue masukin situ. Ini benda-benda berharga gue lah. Semisal dompet, handphone, duit gitu kan, ada di tas yang gampang diambil nih. Jadi gue taruh situ tuh, gue satuin. Udah gue beres packing. Gue pada saat itu naik angkutan umum, John. Naik bis Doa Ibu, gue inget banget, di Kampung Rambutan. Itu gue berangkat ya jam 12-an lah, tengah malam lah. Gue berangkat karena udah malam juga kan. Nah, gue telepon teman-teman gue di tongkrongan. Gue bilang anterin gue ke Kampung Rambutan, karena kan gue nih nggak mau bawa motor, gue naik angkutan umum kan. Terus alhamdulillah teman-teman tongkrongan gue pada mau lah nganterin doang. Memang jarak dari rumah gue ke terminal Kampung Rambutan kalau naik motor paling 15 menitan, apalagi itu tengah malam kan, ya 10 menit sampai lah. Udah, kita semua udah rapi. Terus gue punya pikiran nih sebelum jalan tuh, sambil nungguin yang nganterin gue ke Kampung Rambutan, gue tanya sama si Abid, "Bid, nih tadi gue dititipin ini nih sama bapaknya Letoy, lu mau nggak?" Ya Abid apalagi gitu, gue itu mah nyoba doang gitu. Gue tanya ke si Abid, sebenarnya gue tahu karakter Abid ini skeptis, John, yang kayak
Jangankan benda-benda klinik kayak gini gitu, ngobrolin setan aja sama dia kayaknya kita diledekin. Udahlah, hingga akhirnya gue berdebat tipis. Teman gue sampai buat nganterin. Udah kita OTW tuh di malam itu ke Terminal Kampung Rambutan. Ketika sampai sana ya memang alhamdulillahnya itu di jam 1 dapat bis doa ibu buat tujuan ke arah puncak kan waktu itu. Ya udah, kita naik. Gua pada saat itu duduk di bangku tengah. Di bangku kan bangku 3 sama 2 ya. Gue di area tengah di bangku 2. Nah, si Abid sama si Leto ini di bangku belakang. Tujuan gue mencar sama mereka ini karena gue baru balik kerja, gue mau istirahat gitu. Beda sama dia nih yang dari sore udah pulang kan. Mungkin dia mau santai-santai apa bisa ngerokok di belakang gitu. Entahlah. Punya tujuan gue ketika dapat bis gue mau istirahat nih. Tidur gue nih. Nah, karena gue pakai tas kecil, pasti kan kita ngamanin itu dong karena benda-benda berharga kan. Nah, tidurnya gue ini sambil megangin itu gitu, nekep tas kecil gue itu, ambil tiduran. Nah, nggak lama gue tidur, ini gue kebangun karena tangan gue ini, John, kayak nerima hawa panas. Ih, anjir. Gue megang tas gue panas gitu. Tapi gue tahu langsung ketuju ke benda itu gitu. Ini pasti benda ini nih. Nah, gue kebangun melek. Pada saat itu bis belum jalan. Jadi dia tuh dari pintu terminal sebelum masuk tol Pasar Rebo apa gitu. Dia ngetem dulu, John, nungguin banyak penumpang. Jadi posisi gue udah kebangun tapi bis ini masih di area situ aja lah, belum masuk tol gitu kan. Nah, pada saat itu kisaran ada 10 penumpang lah. Udah beserta gue ya, nggak banyak itu karena tengah malam. Nah, di kondisi itu gue nyamperin anak-anak nih. Karena gue pengen nanya anak-anak gitu kan. Ngobrol sebentar lah gitu. Gue tanya anak-anak, gue sempet nawarin lagi nih ke si Leto itu ya apa nggak lebih baik lu aja nih megang titipan dari bapak lu, karena gue udah dapet asumsi horor nih. Ya lagi-lagi dia bilang, lah lu yang dititipin gue ngapain gitu kan. Gue tanya ke Abid, apalagi si Abid. Yaudahlah, mereka berdua nggak mau. Balik lagi gue nih ke bangku gue gitu kan. Gue istirahat lagi. Ya gue masih belum tidur lagi lah pada saat itu. Bis udah jalan nih. Gue duduk, bis masuk tol nih. Nah, gue pikir kan udah masuk tol ya. Udah nih enak nih tidur nih. Nyantai, bis nggak bakal berhenti-berhenti lagi kan. Nah, di perjalanan tol, ini gue kebangun lagi. Ya nggak tau lah alasan gue kebangun. Pokoknya gue bangun pada saat itu. Gue ngeliat nih, John. 2 bangku di depan gue. Ini ada perempuan baju merah kayak terusan gitu. Sama-sama merah. Dia di bangku ujung. Cuman yang bikin anehnya ini rambutnya acak-acakan. Perempuan ini. Nah, dalam hati gue, tadi gue nggak nemuin penumpang yang kayak gini gitu. Sebelum gue tidur udah masuk tol loh. Nggak mungkin kan logikanya si bis ini nambah penumpang di tol. Gitu. Gue sempat bingung gitu. Nah, tapi gue cuekin. Gue mikirnya gitu, mungkin tadi gue nggak tahu kali ada penumpang baru gitu kan. Gue cuekin lagi. Nah, gue udah nggak bisa tidur nih pada saat itu. Pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Gue melek lagi. Nah, itu agak ada yang cewek itu. Gue nyamperin ke anak-anak nih di bangku belakang. Gue bilang, tadi lu ngeliat perempuan gak yang di depan gue yang pakai baju merah? Nah, si Letoy nunjuk, oh no, ada di depan. Nah, pas gue ngeliat di depan, memang ada di belakang supir ini suami istri. Jadi ada perempuannya, ada suaminya gitu. Nah, Letoy bilang kayak gitu, gue bilang, enggak, bukan yang itu mah dari tadi gue udah lihat gitu. Pakai baju merah, rambutnya tuh cocok-cocokan gitu. Yang mereka berdua ternyata nggak ngelihat, John. Sosok perempuan itu cuma gue yang lihat. Gue space waktunya tuh dari pertama gue ngeliat, terus gue pengen tidur nggak bisa tidur, itu kurang lebih paling hitungan menit lah, 10 menitan gitu. Tapi itu udah nggak ada, udah curiga gue gitu. Maka gue tanya anak-anak nggak ngeliat apalagi gitu. Kata Abid juga bilang nggak ada sama sekali nih cewek yang pakai baju merah. Cuman ya mungkin gue karena baru bangun tidur ke bawah kali, halu apa gimana gitu, gue nggak ngerti lah. Udah hingga akhirnya gue mutusin nggak tidur lagi nih. Gue gabung sama mereka nih, ngerokok di bangku belakang segala macam kan. Nah, singkat cerita, sampai nih kita sebelum subuh, jam 4-an lah. Sampai di pertigaan Cibodas tuh yang mau naik ke atas ke base camp Cibodas. Nah, pas turun, kan gue ngerembukin di situ ya. Maksudnya ini ke atasnya mau naik mobil apa jalan aja nih.
sekalian kita pemanasan gitu. Usul gue nih, irit biaya kita jalan aja nih ke atas, nggak usah naik angkot gitu, sambil kita pemanasan. Kita kan kerja mulu nih, nggak ada pemanasan sebelumnya gitu kan. Tapi dua anak ini maunya udah naik angkot aja, capek kan jauh banget gitu. Ya udah, kalau lu mau naik angkot, ada angkot satu lagi ngetem, angkot kuning di pertigaan Cibodas itu. Ya udah lu samperin sono. Kalau memang dia mau ke atas, ya udah kita naik angkot itu gitu kan. Pada saat itu ya normalnya angkot bayar 5.000 satu anak. Nah, mereka nyamperin nih ke supir angkot ini, gue nungguin nih. Nggak lama mereka balik lagi, katanya. Nggak bisa. Lu kalau mau per anak 50.000. Ini sistemnya nyarter. Jadi di jam 4 itu nggak ada angkot yang ke atas. Katanya, kata supir itu. Gue tahu supir ini tuh ngerjain. Nanti adalah ceritanya. Pokoknya, wah lu mah ditembak gitu. Bohong, ada kok yang ke atas. Ya udah, di habis itu gue rembukin di situ. Ya udah lebih baik kita jalan aja pelan-pelan. Mungkin nanti ada angkot, baru kita naik gitulah. Ya udah, nggak kira kita jalan nih. Kita jalan. Nah, di area mau ke atas itu kan di jalanan tuh kiri kanan ada tukang tanaman gitu. Tukang pohon-pohon kembang gitulah. Nah, kita lagi jalan, tiba-tiba nih keluar anjing nih, anjing normal gitu, keluar jerk. Nah, yang bikin aneh, anjing ini nih mulutnya ini darah mulu nih, sampai ada yang netes-netes gitu. Maksudnya masih darahnya juga masih seger gitu, kayak habis makan bangke gitu. Cuman yang nggak masuk logika gue, kok makan bangke sebanyak ini, bangke apa yang dia makan itu, darahnya. Gue stopin anak-anak, taruh, ada anjing. Ya satu gue takut, kedua gue aneh ngeliat anjing itu kan. Jadi posisi kita pada saat itu lagi jalan bertiga, nih anjing tiba-tiba keluar dari tanaman itu. Nah, gue mikir jangan jalan terus. Jadi ya gue sama anjing itu kayak sama-sama bertahan nih. Dia nggak nyerang, gue nggak berani jalan gitu. Udah amprogan bareng tapi nggak sama-sama nggak berani gitu. Hanya siaga doang nih, anjing juga siaga, gue juga siaga gitu kan. Nah, di kondisi gue lagi kayak gitu, ini ada angkot dari belakang nih, dari bawah ngelaksonin gue. Tin. Nah, Abid teriak, itu angkot naik gitu. Nah, udah langsung gue nggak pakai lama, gue naik nih. Sama anak-anak tuh kan, ya udah selamat lah gue dari si anjing nih. Nah, disitulah gue tahu ternyata bener emang angkot yang tadi tuh ternyata nembak, ternyata angkot ada yang ke atas. Gitu, dibilangin sama supir angkot yang gue teken itu tuh. Ya ketika gue sampai di base camp Cibodas ya ternyata bener hanya 5.000 gitu kan naik angkot itu. Udah kita jalan, kita sampai di base camp memang. Kita ngambil si Maxi dulu pada saat itu. Si Maxi udah by telepon. Kita ngambil fisiknya doang nih, kertasnya gitu, datanya yang kita bisa setor nanti ke pos registrasi. Jadi gue udah kenalan nih, namanya Mang Keling. Sebelumnya gue udah telepon-teleponan sama Mang Keling. Mau naik Pangrango 3 orang gitu kan. Yaudah, jadi tujuan gue pertama turun angkot itu ke rumahnya Mang Keling kan, ngambil si Maxi. Nanti gue storin. Udah, gue sampai di base camp Mang Keling itu azan subuh. Pas banget azan subuh. Jadi kita ngopi sebentar, sholat subuh tuh di rumahnya Mang Keling. Udah si Maxi udah selesai. Mang Keling nanya nih mau trek kapan gitu kan. Gue bilang sama Mang Keling, sekarang juga Mang. Kita biar nggak buru-buru lah, biar santai gitu kan. Nanti kita juga mau ngecamp dulu di kandang badak, nggak langsung ke puncak Pangrango gitu. Semalaman dulu di kandang badak. Yaudah hati-hati aja. Nah, Mang Keling nih ngorning nih. Ngorningnya dalam tanda kutip hal-hal yang berbau mistis gitu. Mang Keling bilang nanti semisal kalian pulang, kalian telat atau ngelebihi maghrib gitu, jangan berhenti di pos Telaga Warna, kata Mang Keling ya gitu. Ya gue dalam hati, gue udah tau lah rumor-rumor Telaga Warna, horornya kayak gimana gitu. Terus sejarah-sejarah tipis-tipis gue tahu. Ya mungkin Mang Keling hanya mengingatkan gitu kan. Udah hingga akhirnya, iya Mang siap gitu. Jam 5:30 gue OTW. Nah pada saat itu ada momen lucu yang gue malu lah. Jadi pas gue store si Maxi ke kantor nih, gue diledekin sama orang sana gitu. Mas mau berangkat kerja pagi banget gitu, 5:30 udah nyetor si Maxi mau naik gitu kan. Kebetulan gue tuh di pendakian gue itu bertiga ini gue pendaki yang sensasional. Jadi gue bertiga pakai batik Bang John, pengen nyari sensasi gitu. Yaudah itulah mungkin yang dia jadi ngejekin gue gitu, ngeledek kan. Yaudah ya gue, iya Pak biarin nggak apa-apa emang kita dandanannya kayak gini gitu. Udah si Maxi beres, langsung juga kita nge-trek masuk pintu rimba nih, jalan kita. Nah di situ kita berdoa tuh, doa tawasul. Kita lupa turun dari bis, harusnya tawasulannya di situ.
Kan ketika nginjakin tanah Cibodas kita bacain Fatihah. Nah, gue setelah ngatur simaksi gitu. Nah, tapi ya intinya emang kebiasaan gue tuh setelah mau jalan pendakian, bukan pas nyampe. Karena gue punya kebiasaan kayak gitu ya, gue lupa lah sama hal itu gitu. Intinya gue ngelakuin ya udah gitu. Udah masuklah kita pintu rimba tuh yang udah ada gapura masuk ke dalam hutan. Kita jalan. Nah, 40 menit jalan, ini si Letoy kayak kalau bahasa kerennya tuh ngajok, bahasa Betawinya tuh ngajok. Kayak yang nggak pernah olahraga terus tiba-tiba dipaksa olahraga tuh langsung capek gitu, capek yang langsung gitu tiba-tiba gitu. Dia tuh di pagi itu padahal dingin, itu dia keringetnya gede-gede tuh, keringet jagung tuh. Nah, gue nanya, lu kenapa? Nggak tahu nih, gue nggak enak banget gitu. Sampai dia mutusin, gue turun aja ya, nungguin di Mangkeling, lu biar naik berdua. Mungkin saking capeknya dia kali ya, karena kaget ya badannya. Gue mikirnya pada saat itu kayak gitu. Dia tuh posisinya gini nih, duduk, cuman dagunya ini ke lututnya dia gitu. Udah, gue tungguin gitu, nggak apa-apa lu istirahat, asal jangan dibawa tidur, nanti manasin lagi capek gitu kan. Ini badan lu udah kaget doang gitu, maksudnya nanti kalau semuanya lu sampai bawa tidur, nanti manasin lagi, nggak ketemu-temu nih, capek terus gitu kan. Udah ayo gue tungguin, nggak apa-apa, asal jangan tidur, gue gituin. Dia ngejawab pertanyaan gue, John, maksudnya dangak gitu kan ngeliat ke gue. Nah, pas dangak ngeliat ke gue gitu, dia tiba-tiba yang tadinya dia kecapean langsung, ayo jalan sekarang, ayo jalan sekarang, ayo jalan sekarang. Ya kan aneh, tapi gue tahu nih, ini anak pasti ada sesuatu nih, gitu. Cuman dia nggak ngomongin pada saat itu. Cuman kenapa gue bisa tahu aneh, karena tiba-tiba nih yang tadinya capek langsung tiba-tiba ngajak jalan gitu. Yang tadinya sampai sempetin mau turun loh, tapi ini tiba-tiba ayo jalan, pergi dari tempat ini, pergi dari tempat ini. Memang pada saat itu sebelum Telaga Warna. Itu masih jam 6-an lah, orang belum lama gue jalan. Cuman karena rindang, jam 6 itu masih gelap. Nah, gue udah mikir nih, pasti ini ada hal nih anak nih yang dia lihat nih. Udah ya jalan, nanti di pos 1 aja kita break lagi gitu. Nah, bangun dia nih. Berdua, gue sama dia gitu. Maksudnya gue udah diri, dia bangun sama rata sama gue, jalan gue kan. Nah, si Abid di belakang ngelihat badan gue itu berasap. Cuman asapnya itu keluar dari keril, bukan dari badan gue. Nah, yang gak logikanya lagi, kalau kita kecapean mungkin emang keluar asap gitu, di kondisi dingin kita kecapean keluar asap ya. Cuman kan asapnya itu dari badan, ini dari keril. Nah, yang anehnya lagi, asapnya itu warnanya merah, bukan warna putih. Keluarnya dari keril nih. Asapnya itu kayak berbentuk pudar gitu. Nah, Abid bingung, cuman udah jalan. Nah, ternyata si Letoy ini pas dia bangun ngeliat gue, dia ngeliat sosok perempuan baju merah. Nah, kalau si Abid ngeliat asap, makanya si Letoy ini kan gue bilang anaknya penakut ya. Dia ngeliat itu makanya langsung ngajakin buru-buru pindah dari tempat itu. Nah, si Abid ngeliatnya versinya ngeliat asap itu. Udah, kita lanjutin jalan sampai pos 1, kita break lagi nih. Makan tipis-tipis lah, makan makanan kayak mie instan gitu, masak kecil-kecilan gitu kan. Nah, udah itu semua beres. Itu kisaran jam 8 lah, kita udah beres semua di pos 1 itu. Lanjut jalan nih. Ini gue ceritain momentum aja ya. Kita jalan sampai di pos, waktu itu nama posnya masih Air Panas Lama. Mungkin sekarang namanya bukan pos Air Panas Lama. Jadi yang di 2013 itu ada satu pos namanya pos Air Panas Lama. Kalau sekarang itu ada kamar mandi di sebelah kiri yang udah nggak kepake. Pokoknya teman-teman yang pernah ke Gunung Gede via Cibodas itu adalah pos yang di sebelah kiri. Kalau kita naik ada pos nggak kepake. Nah, gue karena depan kamar mandi itu ada space gede kan, gue break di situ. Gue bilang, bikin kopi gitu. Masak kopi dulu nih, ntar kita ya sampai kandang badak tinggal makan doang gitu kan. Gelar lah kita situ, ngeluarin kompor, kita masak. Nah, Letoy ini agak ke depan nih, misah. Agak ke depan yang berhadapan sama kamar mandi itu. Gue agak, ya beberapa langkah sebelum kamar mandi lah. Gue mau nganterin kopi nih. Udah selesai gue buat, gue mau nganterin kopi si Letoy. Bit, beresin, kita ngopinya di depan gitu kan. Udah gue samperin, bawa gelas tuh. Nah, pas gue mau ngasih si Letoy kan duduk ya. Gue diri gitu, gue kasih nih kopi lu gitu, ngopi aja dulu. Dia langsung nunjuk-nunjuk ke belakang kamar mandi yang gak kepake itu. Nah, kata dia nih ya, dia ngelihat perempuan itu ngelongok di pintu kamar mandi. Perempuan itu rambutnya acak-acakan, bajunya merah, sama kayak yang gue lihat di bis. Nah,
Cuman gue pada saat itu ya enggak, oh iya itu yang di bis, enggak kayak gitu. Gue bilang, Bit, beresin buruan, pindah ke depanan lagi. Jadi tuh pas setelah kamar mandi itu turun, terus lurus ada kayak batu-batu yang bisa dibuat duduk lah, didesain sama orang sana lah, buat istirahat mendaki gitu kan. Udah di sana aja, di sana ya. Gue pindah tuh, karena gue nggak mau asumsiin jadi horor lagi nih. Dia tunjuk gini Bang John, dia nunjuk-nunjuk ke belakang kamar mandi gitu. Gimana kita nggak panik gitu kan? Ngeliat perempuan ada di belakang kamar mandi nggak kepake. Udah depan lagi, Bit, beresin, gue tungguin di depan. Ya udah, gue nyampe depan, baru di situ gue ngopi gitu. Baru di situ dia cerita. Jadi kita nih momen-momennya tuh langsung diceritain gitu. Katanya kan kalau naik gunung itu ada apa-apa nggak diceritain, karena kan ini langsung dari korban yang ngeliat gitu, langsung ngedetailin di depan kita gitu kan. Jadi langsung kita ceritain tuh. Wah, gila lu, itu masih mereka nih yang nyaksiin nih berdua gitu. Yaudah, kita selesai ngopi, kita beres-beresin, gak lama tuh karena memang udah takut juga. Lanjut jalan kita nih, kita jalan lagi sampai di bukan pos trek yang sebelah kanannya itu air terjun. Nah, kisaran jam 11 atau ya pokoknya sebelum zuhur lah. Gua inget-ingetnya karena udah lama banget ya cerita ini. Pokoknya Abid pas sampai situ dia minta foto tuh. Karena spot bagus lah, ada kayu melintang terus di belakangnya air terjun gitu kan. Bilang ayo gitu. Nah, pada saat itu HP kita itu belum mumpuni buat kamera. Masih pada HP-HP jadul lah, bisa kamera cuman jelek gitu kan. Kita bawa kamera digital. Jadi kalau mau minta fotoin itu ya pakai kamera itu, bener-bener kita foto tuh pakai itu bareng-bareng gitu kan. Ya udah, ayo, gue bilang, ayo gue fotoin gitu kan. Gue melimpir nih ke bawah, ke air terjun itu. Dia jalan nih ke pohon melintang itu kan, dia diri. Gue foto nih. Cekrek. Nah, dia tuh kayak buru-buru, udah ayo gitu. Nah, pada saat itu gue tuh menemui kejanggalan gitu ya, maksudnya itu kamera nge-capture tuh, cerek gitu di kamera digital itu. Cuma nggak ada di kumpulan galeri. Ya, gue bilang sama Bit, tar dulu. Menurut dia mungkin satu lagi gitu kan. Oh belum ya? Udah lagi gitu. Udah gue foto lagi nih, dia balik lagi ke kayu itu, gue foto lagi cekrek. Nah yang kedua ini masih gagal. Fotonya ke capture, cuman nggak ada di galeri. Nah gue bilang lagi, satu lagi. Dia pikir gue tuh nyuruh ganti gaya gitulah. Tapi yang gue aneh ini bocah kayak buru-buru banget gitu. Gue foto lagi tuh dengan udah nggak make gaya-gayaan lah. Gue penting dia ada fotonya di situ kan. Gue foto yang asal cekrek. Gue lihat di galeri ada, cuma gue nggak buka. Gue lihat udah ada. Udah gue matiin aja lu. Buru-buru lu minta foto lu buru-buru gitu. Udah lanjut jalan kita nih. Pada saat itu ya udah selesai foto nih. Jalan sampai di kandang batu pada saat itu. Itu sampai jam berapa ya? Pokoknya kita lambat banget kan. Makanya kita startnya maunya pagi karena kita jalannya benar-benar lambat gitu. Sampai jam berapa ya di kandang batu waktu itu? Ya jam 2-an lah di kandang batu nih. Kita break lagi di situ. Nah, di situ gue inisiatif mau ngelihat fotonya Abid yang tadi di air terjun. Gue buka, fotonya memang ada tuh yang foto ketiga tuh yang benar-benar udah kesimpan di galeri. Cuma masih di kumpulan galeri, belum pada gue lihat nih. Terutama foto itu kan. Udah gue buka di situ, dek. Nah, pas gue lihat Abid itu dikelilingin sama orbs gitulah. Nah, gue tahu orbs itu di reality show dunia lain. Jadi gue nonton di film itu katanya satu orbs itu satu makhluk, satu jin gitulah. Nah, sedangkan di foto itu nih ini ratusan orbs nih dikelilingin. Berarti dalam hati gue, Bit sini Bit. Lu lihat deh foto lu. Berarti lu dikelilingin jin di air terjun itu. Nah, ini gue punya pengalaman setelahnya ya, gue foto-foto di situ memang bener sering ketangkep orbs itu di air terjun itu. Pokoknya teman-teman yang kesono coba foto di air terjun itulah, pasti dapetin kalau nggak satu, kalau nggak lebih dari satu tuh foto-foto orbs yang ketangkep kamera gitu. Nah, gue pada saat itu ratusan tuh makhluk, berarti ada ratusan jin yang ngelilingin Abid gitu. Nah, gue kasih tau Abid nih Bit fotonya gitu, gue kasih lihat kan. Nah, ternyata di situ dia cerita. Kenapa tadi gua mau buru-buru? Kata dia ngelihat sosok perempuan merah itu di belakang gua. Pas gua lagi foto, makanya tuh foto gagal mulu. Nah, jadi Abid minta buru-buru. Katanya sosok perempuan nih diri di belakang gua, makanya dia takut. Ya, dalam hati gue syukur aja lo, sosok skeptis sih gue gituin kan. Ya udah terus kita di situ udah mulai takut lah. Nah, siapa gitu perempuan kayak baju merah ini gitu kan. Jadi udah kita sementaran aja kita jalan lagi, tanggung juga nih udah deket kan kandang badak gitu di kandang batu itu. Udah kita dari kandang batu nggak lama kita istirahat, jalan lagi nih kita. Itu udah
2:30 lah. Kita jalan sampai nih di Kandang Badak. Memang nggak jauh kan, itu tempat kita ngecamp tuh, Kandang Badak. Kita sampai di situ. Nah, logikanya ya, kalau pendaki ke Gunung Gede ini itu pasti jarang nemuin sepi. Cuman kita pengennya pasti sepi gitu, karena di Gunung Gede ini pasti rame mulu gitu sama pendaki, pasti banyak banget pendaki lah. Nggak tahu kenapa, gue pas sampai Kandang Badak itu cuman ada satu pendaki lagi beres-beres mau turun. Ya sebelumnya di jalur gue udah nemuin pendaki, maksudnya ada ketemu pendaki gitu. Cuma pas sampai Kandang Batu ini ada satu pendaki yang lagi beres-beres mau turun gitu. Logikanya berarti entar malam ini gue satu tenda doang nih. Gue sama anak-anak dong bertiga gitu, nggak ada orang lagi. Gue juga entah nggak tahu kenapa ya. Padahal itu hari libur loh, di hari Sabtu malam Minggu lah. Cuman pada saat itu sepi. Dalam hati gue mungkin pada belum sampai juga nih. Udah, di situ gue langsung bagi-bagi tugas. Gue masang tenda, terus Letoy sama si Abid ini masak gitu kan. Udah kita asar lah waktu itu, udah beres tuh, makan. Terus tenda udah rapi gitu. Istirahat nih, nyantai nih, ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, di jam 9 malam, itu bener fix di malam itu cuman tenda kita doang. Nggak ada pendaki-pendaki lain gitu di Kandang Badak pada saat itu. Nah, gue punya asumsi, ini dari senior-senior gue ya, asumsi horor lah. Katanya di Kandang Badak ini tempat ngumpulin jenazah-jenazah yang meninggal. Gitu. Jadi kalau ada pendaki-pendaki gunung yang meninggal itu di drop sementaranya tuh di Kandang Badak itu, karena memang ada shelter di situ. Nah, gue udah dapet asumsi horor nih gitu. Ditambah hawa takut gitu. Nah, di jam 9 itu gue tuh udah masuk tenda nih bertiga nih, karena satu gue udah jenuh nih, ngobrol udah apa aja kita obrolin tuh bertiga, karena pendaki lain nggak ada gitu. Jadi jam 9 ini udah bete gitu, udah masuk aja ke dalam tenda lah, udah tidur aja lah gitu lah. Intinya besok kita baru summit mau ke puncak Pangrango gitu. Ya udah kita masuk tuh di jam 9 itu, tidur nih ceritanya nih. Gue tahu nih anak-anak semuanya belum pada tidur, cuma lagi ngelawan rasa takut, kayak meremin mata doang gitu. Ada yang pakai denger MP3 gitu. Kita waktu itu bawa Abid tuh ada MP3 gitu yang pakai handset gitu, tapi bukan handphone. Gue tahu nih anak-anak belum pada tidur. Karena apa? Jadi nggak lama kita pada masuk tuh, kita tiduran, itu kita bertiga itu ngedengar suara orang lagi berbincang di belakang tenda. Cuma yang anehnya ini perbincangan ini pakai bahasa Jawa. Jadi suara laki sama suara perempuan itu berbincang renyah banget gitu, pakai bahasa Jawa, cuman bahasa Jawanya kuno. Gue bukan orang Jawa, kenapa gue tahu gitu. Nah, si Abid ini orang Semarang, jadi dia tahu bahasa Jawa gitu kan. Cuman bahasa Jawa yang kita dengerin ini klasik gitu. Nah, udah ketika denger itu gue bangun. Nah, pas gue bangun, dua-duanya bangun. Nah, kenapa gue tahu mereka ini belum pada tidur gitu, pada sama-sama iseng, cuman gak berani nyambut duluan. Makanya gue bangun tuh duluan. Nah, ketika gue bangun, dia juga bangun. Lu denger gak? Ya denger. Nah, pertama mindset kita pada saat itu, wah ada pendaki nih, mungkin orang Jawa nih naik ke sini gitu kan, laki perempuan. Ya udah, tinggal siapa nih yang keluar nih, yang mau ngeliat nih. Ya dia berdua udah mager-mageran, mau nggak mau gue lagi nih satu, karena gue paling tua di situ. Mau nggak mau gue nggak ikut-ikutan takut. Ya udah, sini center. Headlamp gitu kan, gue ambil headlamp, gue keluar tenda nih. Pas gue keluar, jadi tenda kita ini mantatin jalur di Kandang Badak itu. Gue keluar, gue senter ke atas nih, nggak ada orang. Gue pikirkan karena suara itu, karena mungkin pendaki yang lewat. Gue senter ke arah bawah, kosong, kagak ada orang. Satu orang pendaki pun nggak ada. Cuman itu suara jelas banget kedengeran, kayak di belakang tenda kita. Logikanya space dari gua keluar sama suara itu kedenger, itu hitungan nggak sampai 1 menit. Logikanya kalau dia jalan pun masih ada lah, kelihatan kena sorot center gua gitu. Ini kosong. Nah, gua nggak mau nih, pas mereka nanya kan ada siapa gitu, oh nggak ada orang kan, jadi tambah horor nih, tambah takut tiga-tiganya kan. Mau nggak mau pas masuk gua bohong, gua bilang oh iya pendaki, cuman udah jauh. Gua bohongnya gitu. Nah, pas gue masuk ke dalam tenda, gue bilang ke mereka, udah iya tadi ada pendaki lewat, cuman udah jauh. Nah, cuman mereka tahu gue bohong. Karena apa? Suara itu masih mereka denger.
Nah, lu bohong, orang gimana jauh orang suaranya masih ada. Mereka tuh tahu gue bohong. Udah di situ fix takut semua. Itu suara siapa? Kalau gue tuh pas masuk udah nggak denger perbincangan suara orang pakai bahasa Jawa itu. Laki perempuan itu. Cuman kalau mereka berdua ketika gue masuk ini masih ada suara itu. Itu deket banget di belakang tenda kita. Gitu lah, makanya mereka tahu gue bohong gitu. Cuman padahal niat gue bohong itu ya biar mereka nggak takut. Ternyata mereka emang udah takut nih berdua. Udah. Nah di situ makanya gue tahu Abid bawa MP3. Dia ngalihin minta ngambilin keril gitu. Terangin dong, gue mau ngambil keril nih, mau ngambil handset. Nah dia di situ nyetel murotal tuh. Udah takut deh tuh si Abid itu. Udah di malam itu gue nggak mau nih kita yang udah takut kebawa sama rasa takut. Jadi gue ngendalin rasa takut lah biar nggak kebawa sama rasa takut nih kan. Biasanya kan kalau kita takut tuh ada aja hal aneh yang kita lakuin gitu. Nah gue ngelawan rasa itulah. Gue lawan hingga akhirnya gue bisa tertidur lah. Di malam itu ya cukup itu kejadiannya. Udah ketemu pagi, ini gue singkat-singkat aja ya. Ketemu pagi, kita masak sarapan, kita kan mau summit nih pada saat itu. Jadi kita rencananya summit memang sebelum subuh. Rencananya ternyata kita bangunnya itu jam 7 aja baru bangun, belum makan, belum sarapan kan, belum masak segala macam. Jadi telat-telat jam 8 lah. Di sini kita sempat adu argumen lagi lah. Si Abid ini bilangnya kita ke atas aja bawa alat-alat, katanya tenda gulung, alat-alat bawa aja. Cuman gue bilang capek, nanti kita lewat sini lagi gitu, nggak usah lah. Nah Abid mungkin bagus juga alasan dia, karena nanti kan tenda ini kan kita tinggal, ngerinya ada yang jahil ngambil, kita bertahan hidup bisa dengan tenda itu gitu. Kalau kita nanti hujan kita nggak ada tenda, setelah tenda itu hilang kita bingung sendiri gitu kan. Emang dua-duanya bener lah, bagus gitu. Satu, kita kalau kita bawa capek, nanti kita lewat lagi. Kedua, kata dia ngeri hilang gitu. Udah, karena gue sama Leto yang maunya ninggal, ya udah hingga akhirnya Abid kalah lah. Udah di jam 8 itu summit nih kita. Summit jalan, jadi trek Pangrango itu kan zigzag ya, zigzag gini nih. Treknya zigzag. Posisi pendakian itu pada saat itu gue di belakang, Abid di tengah, Leto di depan karena dia penakut. Udah lu di depan aja gitu. Ada 2 jam aja kita berjalan nih dari pos kandang badak itu. Leto nengok ke kita nih. Jadi kan udah berurutan tuh Leto, Abid, gua gitu kan. Dari atas Leto nengok ke gua nih. Gua udah tahu kita bertiga nih denger ada suara kayak sampah diseret gitulah. Sasak-sasak. Nah, kalau binatang ini mungkin suaranya temponya cepat gitu. Sasak-sasak. Nah, kalau ini temponya lambat nih. Srek. Nah, terus beberapa detik baru bunyi lagi srek, srek gitulah. Nah, di momen itu kita dengar semua tuh. Nah, si Leto bilang, "Tukeran ya, tukeran. Bit lu di depan, gue di tengah aja," gitu. Dia orang penakut banget si Leto ini. Udah tukeran gitu. Udah kita tukeran. Emang kita dengar semua tuh. Cuman kita bingung itu suara apa gitu. Kalau binatang pasti temponya cepet lah. Kalau walaupun dia jalan temponya teratur gitu. Ini kan temponya nggak teratur gitu. Udah kita jalan. Nah, udah deket sama puncak Pangrango. Ini kan posisinya Abid udah di depan ya, si Leto di tengah. Abid berhenti. "Woi, sini." Itu yang tahu pernah ke sana pasti tahulah kontur jalan itu tanah merah. Abid berhenti. Nah, apaan Bid? Samperin nih kita berdua. Gua berdua sama Leto. Ternyata itu ada telapak kaki macan. Yang Abid lihat gitu. Nah, gue berasumsi mungkin suara tadi mungkin suara ini ya gitu. Logikanya kalau memang tadi suara ini berarti ini telapak kaki baru nih. Gue takut gitu kan. Udahlah kita turun aja. Kalau hantu kita masih bisa ngelawan. Kalau ini kayaknya kita nggak bisa ngelawan dah. Ini baru banget nih kayaknya. Kalau memang suara tadi itu suara dia gitu kan. Telapakan macan ini. Kita rembukin di situ nih. Gimana nih? Mau terusin apa mau turun aja? Karena gue jujur gue udah takut. Nah, terus kita rembukin di situ. Abid bilang, ya udah kita break aja di sini. Kasih space. Kalau memang tadi itu dia lari. Minimal udah jauh. Gitu. Udah 30 menitan lah kita break di sini. Nanti dia udah jauh gitu. Oh yaudah oke lah. Gua mau kalau kayak gitu. Udah, lagian telapaknya ini nggak gede. Ya kayak kucing cuman gedean dikit lah. Gitu, kayak telapakan kayak gitu. Ya udah kita istirahat di situ, ngopi segala macam. Jalan nih nyampe ke puncak Pangrango, kita foto-foto di situ. Adalah nanti foto-fotonya. Kan kalau ke alun-alunnya ini kan kita turun lagi nih dari puncak, cuman dari arah berlawanan gitu. Kita naik dari sini puncak. Nah, bawahnya ini alun-alun Mandalawangi. Turunlah kita di alun-alun Mandalawangi buat masak di situ. Jadi di puncaknya foto-foto, kita makannya itu di Mandalawangi niatnya gitu kan.
Sampai Mandalawangi itu paling 5 menit jalan lah, jalan santai 5 menit sampai karena turunan gitu. Sampai kita kan bawa kompor sama mie instan sama air doang tuh. Udah kita masak di situ. Nah, air kurang nih. Air kurang, gue ngusulin nih. Nah, gue ngambil airnya karena di tengah-tengah Mandalawangi ini ada aliran air. Gue ke tengah, ngambil air. Nah, ternyata air di Mandalawangi itu ceper banget. Maksudnya dangkal banget gitu. Kalau gue bisa nadangin pakai botol, ini gue harus gali, intinya gitulah. Dan gue harus nunggu lagi biar itu bening baru bisa gue tadangin gitu. Kan lama nih. Nah, gue bilang ke mereka, gue nyusurin aliran air ini ya gitu, ke arah air ini ngalir gitu. Lu tunggu sini. Nah, di sini posisinya si Abid ini ngelihat ada orang dari seberang kita. Itu gue nggak tahu ada jalur apa enggak. Pokoknya ada orang naik ke atas pakai kaos oblong. Ini katanya si Abid ya, soalnya gue lagi ngambil air nih. Kata si Abid pakai kaos oblong. Dia naik tuh pakai jaket kayak bukan jaket gunung, jaket ojek pangkalan gitu. Cuman gak disletingin gitu. Keluar dari alang-alang di seberang kita, itu senyum ke Abid terus dia ke arah kanannya Abid. Jadi bukan jalur tuh yang ke semak-semak gitu. Kan dia sempat tatap-tatapan, cuman orang itu senyum enggak, sapa enggak gitu, cuek gitu. Mungkin orang ini sombong karakternya gitulah. Dia ngabain gitu intinya. Udah, gua nih yang lagi ngambil air, gua kan ngikutin aluran mata air. Ternyata di ujung mata air itu ada genangan. Ketemu nih gue sama genangan. Pas belum sampai genangan itu gue lihat ada ombak-ombak tuh. Gue pikir ombak-ombak dari air-air yang nyampe genangan itu kan. Nah, pas gue ngelewatin pohon Edelweiss gitu, nah ternyata itu ada anak macan gitulah, lagi minum. Masih kecil kayak seukuran kucing gitu. Gue tahu itu bukan kucing gitu. Nah, lagi minum air gitu, makanya ombaknya itu ombak dia minum gitu. Tapi ketika gue ngelihat dia ngeliat gue, itu dia lari. Cuman dalam hati gue, wah ini nggak beres. Mungkin dia lari manggil bapaknya nih, gue takut namanya macan. Udah gue nggak beres, udah gue nggak jadi ngambil air, gue kabur. Walaupun kecil gue nggak berani. Gitu. Ntar dia ngadu ke rumah bapaknya, balik lagi gue kelar. Udah gue balik nyamperin anak-anak, Abid ceritalah di situ, katanya dia ngeliat pendaki ini karakternya sombong ya kan ya. Terus udah kita lihat yuk, mungkin ada jalur tuh di tempat pendaki tadi gitu kan. Kita lihat, dek, ternyata itu nggak ada jalur. Nggak tahu itu orang keluarnya dari mana dan itu siapa gitu. Itu orang mukanya datar, ditegor juga diem aja gitu. Terus jalannya juga ke tempat yang bukan jalur, ke alang-alang lebat gitu. Gue sempet sama Abid nih ngeliat dia keluar sama tempat dia masuk gitu. Kalang-alang itu bener-bener nggak ada jalur. Curiga kita nih, udah takut nih daripada nanti juga satu takut sama itu siapa, kedua takut sama gue ketemu anak macan nih, gue ceritain ke mereka kan. Ya udah beres. Udah akhirnya gue nggak jadi masak di situ tuh. Cuman gue nggak jadi ngambil air tuh yang gue gali. Jadi hingga akhirnya gue ngambil air di situ tuh di jalur air yang ngalir itu. Gue gali dulu, gue tungguin sebentar. Udah, tapi kita masaknya di puncak aja. Udah kita masak sebentar dong tuh, kita selesai makan kita turun nih. Singkat ceritanya udah beres-beres nih, sampai nih kita ke bawah gitu kan, ke Mangkeling nih, tempat tadi gue ngebase mau jalan kan. Gue cerita sama Mangkeling, Mang, tadi saya ketemu pendaki stylenya begini stylenya gitu kan. Tapi Abid Mang yang lihat gitu. Nah, terus Mangkeling bilang, emang dia jalannya kemana? Jadi ke seberang kita Mang, di Mandalawangi tuh gitu. Jadi dulu itu nggak ada jalur, sekarang katanya ada jalur dari jalur-jalur polisi hutan. Jalur itu katanya yang tembusannya Taman Safari. Itu udah adanya setelah 2013 katanya. Gua nggak tahu lah. 3 tahun ke belakang ada pendaki yang nggak ketemuin di jalur situ katanya gitu. Wah, berarti itu bukan pendaki Mang. Iya, soalnya stylenya itu sama kayak pencarian pendaki yang hilang itu gitu. Kayak pakai jaket, bukan jaket pendaki, terus pakai kaos oblong, bawa satu keril gitu. Wah, berarti hantu dong. Ya udahlah, tapi ya alhamdulillahnya kalian selamat. Mungkin kata Mangkeling ini, mungkin dia tuh pengen ngasih arahan ke kita, ngasih clue gitu. Gua ada di sini, coba laporin, ambil gua, jenazah gua udah di sini, makanya dia masuk ke hutan tuh. Kata Mangkeling kayak gitu. Ya gue bilangin sih, maksudnya di sini Mang, gua kasih. Kalau Mangkeling mau evakuasi ya ambil. Udah gua kasih tahu tuh clue-nya, dia ke situ gitu. Tapi ya gua nggak mikirin itulah. Udah singkat cerita, gue beres istirahat sebentar di Mangkeling, balik gue nih ke rumah. Gue itu selama di situ itu gue lupa perihal
wapak yang gue bawa. Kita bisa bilang wapak lah ya. Mungkin secara kasarnya jimat lah. Yang gue bawa, gue lupa tuh selama pendakian. Ya udah gue balik nih, ke rumah si Letoy. Pas gue balik, tahu nggak bapaknya si Letoy ini bilang ke gue. Dia bilang, lah lu balik jalan bertiga kok pulang berempat. Lah gue kaget, hah berempat? Iya tuh ada yang ngikutin katanya gitu. Ya, gue tanya kan, apaan Pak yang ngikutin? Sambil gue mulangin wapak yang dibawa Pak nih, udah selesai tuh, maksudnya udah saya pulangin tuh, nggak ada gangguan tipis-tipis gitulah. Nah dia bilang, katanya lu ini nemuin jodoh si isi wapak ini, versi bapaknya si Leto ya, gue nggak tahu nih bener apa enggaknya. Jadi kenapa lu pulang berempat? Jadi ada satu orang yang ngikutin. Nah satu orang itu dari makhluk halus yang demen sama isi wapak di wapak itu. Nah ternyata perempuan yang baju merah rambut acak-acakan itu yang ada di isi wapak gua gitu. Jadi isi wapak itu sosoknya perempuan yang rambut merah acak-acakan, makanya dia sering nampak di kita. Kayak si Abid ngelihat asap makro merah, gua ngelihat di bis, si Leto ngeliat di kamar mandi. Dia sering nampak, cuman dia nggak ganggu, hanya sekedar nongol ya udah gitu. Tapi kan nongolnya dia juga kita mencekam buat kita gitu. Tapi ya sosok itu katanya yang isi wapak itu, kata bapaknya si Letoy. Dan lu tahu nggak, yang lu ceritain ada orang pakai bahasa Jawa di kandang badak, itu tuh perbincangan isi wapak sama orang yang ikut lu ke Jakarta gitu. Jadi tuh lu jadi macomblang dia. Jadi yang ngobrol itu pakai bahasa Jawa tuh dia ketemu sama sosok di kandang badak itu, dia ngobrol, dah dia demen di situ, makhluk halus itu sama isi wapak yang si merah itu, dibawa pulang. Makanya gue pulang berempat katanya gitu. Gue jadi macomblang goib lah jatuhnya di situ ya. Jadi sosok perempuan merah ini ternyata sosok yang ada di isi wapak, berarti dia kemana-mana tuh ngikut kita ya. Mungkin itu sih yang bisa gue ceritain gitu dari pendakian gue di 2013 itu ya. Mungkin gini kesimpulannya ya, mungkin kalau menurut gue, kalau lu nggak ngerti perihal wapak-wapak ini, nggak ngerti segala macam, mendingan gak usah bawa begitu-gituan lah. Karena juga ya gue bilang tadi, yang kayak di cerita gue ini kayak mancing-mancing energi-energi negatif buat datang gitu. Yang sekalipun si sosok wapak yang ada di wapak ini, si merah ini nggak ngeganggu lu, tapi kan kehadiran dia aja kan mengancam buat kita, karena kita kan udah lain jenis gitu. Dia makhluk halus, kita makhluk kasar gitu. Ya intinya kalau memang lu nggak paham, mendingan gak usah dibawa lah. Pelajaran gue yang bisa ambil dari perjalanan pendakian gue gitu. Kalau minim banget, kalau emang lu mau bawa, lu cari tahu dulu lah gimana cara fungsiinnya, gimana segala macemnya gitu. Kalau emang nggak tahu, udah mendingan jangan bawa lah. Ya itu sih. Oke Bang Ibnu, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Telusur dan mau menceritakan kejadian mistis yang pernah dialami di salah satu gunung di daerah Jawa Barat ya Bang. Iya. Bang, setelah lu balik nih kan lu sempat ketemu sama bokapnya Leto ini. Dan dia menjelaskan nih tentang kejadian yang lu alami nih. Oke. Kalau untuk si kodam yang ada di wapak ini nih, kita sebutnya kodam lah ya, Iya. atau isian yang ada di wapak ini. Lu cerita nggak sih ini fungsinya untuk apa dan dari mana asal muasalnya? Oke. Kalau fungsi ini yang tadi gue bilang tuh di awal. Mungkin bokapnya Leto ini mau nitipin ini atau ngejaga ya, dalam konteks kepercayaan dia apa gimana gitu, gue nggak ngerti. Mungkin mau ngejaga anaknya. Cuman karena bertentangan sama karakter anaknya, mungkin dititipin ke gue. Tapi tujuannya tuh buat ngejaga anaknya. Kenapa gue bilang tujuannya buat ngejaga anaknya? Karena dia bilang kan sempat ada di poin kedua, dia bilang kalau ada yang kesurupan bisa diobatin pakai wapak ini gitu. Nah kalau secara tujuan mungkin itu. Tapi kalau asal muasal wapak ini, gue tuh jujur gue nggak tahu. Tapi memang bokapnya Leto ini masih dibilang di kampung gue itu sepulah tokoh yang mungkin punya budaya seperti itu. Kita nggak nyalain budaya juga ya. Lu mau percaya lu nggak terserah. Cuman mungkin yang budaya mereka seperti itu, ya dia karakternya emang klinik gitu. Jadi memang punya karakter kayak gitu. Jadi ketika dititipin pun mungkin gue udah curiga gitu kan, dari karakter dia yang memang budayanya kental nih masalah klinik ini gitu. Gue nggak tahu kalau asal muasalnya dari mana gitu. Bang Ibnu, kita balik lagi kejadian pertama nih pada saat lu mau naik ke Cibodas ya. Iya. Lu kan sempet ketemu sama anjing yang mulutnya itu banyak darah. Nah untuk kemunculannya hanya di situ aja atau ngikutin lu kemana gitu? Si anjing itu? Iya. Oke, kalau selama perjalanan sih cukup itu aja. Ketemu anjing di situ aja gitu. Nggak ketemu-ketemu lagi. Cuman kalau kita cocok lagi nih, sambung-sambungin ke hal goib gitu. Nah kan gue di poin pertama kan gue suruh baca tawasul setelah menginjakan kaki di
tanah Cibodas. Tapi gue kan bacanya pas udah masuk pintu rimba. Nah mungkin gue udah kena dampak nih mungkin gitu. Gue nggak ngejalanin syarat ketika bawa wapak itu gitu. Mungkin nih yang bikin anehnya ini kan anjing itu darah apa sebanyak itu gitu. Sampai ini benar-benar banyak banget Bang John. Mungkin gue udah di warning nih. Udah ngelanggar poin pertama itu cocok lagi gue aja gitu. Mungkin gitu. Cuman kalau buat ketemu lagi ya gue nggak ketemu lagi. Kalau untuk kejadian di air terjun, Oke. lu kan sempet foto nih sama si Abid kan, dan si Abid ini mengaku melihat sosok wanita yang berbaju merah. Oke. Dan dia sempat ngeliat wajahnya nggak sih? Nah jadi ini spesifik nih, ketika di Mangkeling kan ketika turun ya kita ceritain semua, makanya gue bisa sedetail ini cerita gitu dari versi mereka masing-masing gitu. Ternyata nih dari yang gue temuin di bis, terus si Leto yang buru-buru mau ngajak gue jalan ketika dia lagi sakit, si Leto yang ngeliat lagi di kamar mandi, di belakang kamar mandi ada sosok perempuan, si Abid yang gue lagi foto ngeliat di belakang gue, itu spesifik semuanya sosoknya sama yang kita lihat. Wanita pakai dresan merah, rambutnya acak-acakan, itu sama spesifik. Kita ketemu sama sosok itu di waktu-waktu yang berbeda, bukan di waktu-waktu yang sama gitu. Jadi ya itu yang si isi wapak itu, si kodam wapak itu. Nah kalau untuk mukanya kan gue bilang spesifik ya, yang gue lihat di bis ini kan karena gue ngadep belakang. Nah kalau versi Abid ini dibilang mukanya itu di sini tuh pada hitam gimana ya, maksudnya kayak udah hitam acak-acakan gitu. Cuman kan kalau yang pertama Abid lihat ini kan asap. Nah yang kedua ini dilihat ya udah manusia utuh dengan ukuran yang sama wajarnya manusia, cuman mukanya ini hitam. Bang, kalau untuk bicara soal jodoh si kodam nih Bang. Oke. Ini ada keanehan menurut gue nih, karena kan lokasi itu terletak di Jawa Barat ya Bang ya, Iya. harusnya. Bahasa yang digunakan, bahasa Jawa Barat dong. Bahasa tanah Jawa, tanah Sunda lah. Tanah Sunda lah ya. Oke. Tapi ini kan si kodam lu ini bertemu dengan jodohnya itu ngomongnya pakai bahasa Jawa klasik. Nah ini maksudnya gimana nih? Ya gue sempet ceritain juga kan ke bokapnya si Leto ini. Mungkin ya dia nggak terlalu detail sih, maksudnya udah secara globalnya aja dia bilang udah lu nemuin dia ketemu sama sosok jodoh gitu, lu bawa pulang, lu ajak pulang. Nah cuman yang menurut gua mungkin ya asal si wapak ini sebenarnya bukan di tanah Sunda. Nah dia ketemu orang yang satu frekuensi mungkin ya, menurut gue sih begitu karena gue nggak ngerti juga Bang John. Cuman kalau mungkin ini asal si wapak ini bukan dari tanah Jawa gitu, si kodam ini jadi dari tanah bukan tanah Sunda lah, ini seperti itu. Ya ketemu di sana mungkin dengan orang yang sama yang kebetulan singgah di tempat itu gitu. Bisa jadi singgah lah ya. Iya. Sama-sama singgah. Jin yang sama-sama singgah gitu. Oke. Bang, si Abid ini kan orang Jawa ya, dari Semarang. Iya, Semarang. Itu kan lu ngedenger percakapan Jawa nih. Kira-kira si Abid ini paham gak nih sama maksud omongannya nih? Atau arti dari omongan ini? Maksudnya ada kata-kata yang dia ngerti gitu? Iya. Nah, itu dia kan tadi gue bilang. Di situ kan yang orang Jawa itu cuma si Abid ya, orang Semarang. Sampai dia pun nggak ngerti, tapi dia tahu ini Jawanya Jawa kuno gitu. Karena gue orang Jawa aja nggak ngerti gitu. Cuman dia tahu gitu. Cuman dari segi arti kita nggak ngerti. Dia nggak ngerti gitu. Wah ini aneh juga sih Bang, kejadian mistis yang lo alami nih Bang. Lo bawa wapak, ternyata wapak yang dibawa ini malah menemukan jodohnya nih. Comblang ya nggak? Comblang ya? Iya. Nih, masuk akal nggak sih kalau ternyata pendaki yang hilang itu adalah jodohnya si isi wapak ini Bang? Oh sosoknya gitu ya? Sosoknya. Ya mungkin gitu Bang. Mungkin gini sih kalau gue ya. Kalau gue coba cocok lagi aja sih. Oke. Mungkin gini, karena gue udah dasarnya gue ngebawa aura-aura horor. Karena kan ada sosok yang ngikutin gue selama perjalanan. Mungkin energi dia ini kuat, bisa narik energi-energi yang lain atau sosok-sosok goib yang ada di sana gitu. Ya mungkin sosok-sosok yang nimbul atau yang nampak, yang gue lihat atau yang teman-teman gue lihat ini mungkin ada pancingan energi dari wapak itu. Oke. Kalau buat jodohnya apa bukan ya gue nggak tahu. Gue bukan paranormal. Oke nih, buat teman-teman yang nonton episode ini nih, yang belum dapet jodoh, bisa langsung hubungin Bang Ibnu aja Oke, nih. mau comblok. Enggak, gue yang goib-goib aja lah. Kali aja bisa ngebantu ya kan Bang. Iya. Setan aja bisa Gue ketemu kayak jodoh. dukun. Ya, setan aja bisa ketemu jodoh, apalagi manusia. Iya, benar. Oke Bang Ibnu, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir ke Sama-sama, Bang Telusur. John. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu untuk Bang Ibnu. Amin. Salam juga untuk keluarga di rumah. Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman Telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video-video menyeramkan yang wajib kalian tonton.
Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bang Ibnu, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Telusur. Dan akhir kata, gue Jonaria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.